Udah siap dengan episode Tahu Nggak Sih kali ini, guys? Kita buka dengan gejala alam ya. Gejala alam merupakan peristiwa alam yang nggak biasa terjadi pada bumi. Gejala alam tersebut bisa disebabkan oleh alam atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Masih ingat dengan gejala alam yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004? Tsunami. Peristiwa tsunami saat itu nggak hanya melanda di negara kita ya. Negara-negara tetangga seperti Thailand dan Sri Lanka juga mengalaminya tuh. Oke deh, kita mulai dari kata tsunami ya. Tahu nggak sih arti kata tsunami? Tsunami. Bentar Mbak, bentar. Saya searching di Google. Gimana Googling Mbak? dulu. Oh belum. Tsunami. Tsunami mungkin hanya Tuhan yang tahu. Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tsunami memang kehendak Tuhan, kakak. Yang kita tanya arti katanya ya. Su itu kalau nggak dari bahasa Yunani kali ya. Su itu artinya gelombang. Naminya itu apa ya? Gelombang tinggi ya. Sesuatu. Namanya lubang. Namanya gelombang. Gelombang besar aja deh. Masih salah ya, kakak. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan, sedangkan nami adalah gelombang. Sehingga arti kata tsunami adalah gelombang di pelabuhan. Kata pelabuhan diambil karena kebanyakan korban bencana tsunami adalah masyarakat yang tinggal di pelabuhan atau pesisir pantai. Kalian tahu nggak sih, tsunami adalah gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam. Itu tuh yang membuat gelombang tsunami bisa menyapu apapun yang dilewatinya. Antara lain, bangunan atau pepohonan dan mengakibatkan korban jiwa manusia. Wih, ngeri juga ya. Awal penyebab tsunami adalah gejala alam yang terjadi di bawah permukaan laut seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor ataupun jatuhnya meteor di laut. Di Indonesia, gelombang tsunami banyak terjadi oleh gempa tektonik. Hal itu disebabkan wilayah Indonesia berada di daerah rawan patahan dua lempeng yang sering bergeser. Dua lempeng tersebut adalah Eurasia dan Indo-Australia. Letaknya di wilayah pesisir pantai Pulau Sumatera bagian barat sampai Pulau Jawa bagian selatan. Selain gempa tektonik, letusan gunung berapi yang menyebabkan tsunami juga pernah terjadi di Indonesia. Yaitu saat terjadinya letusan Gunung Krakatau Purba yang ada di Selat Sunda. Tahun 1883, Gunung Krakatau Purba meletus dengan dahsyat. Akibatnya, timbul tsunami dengan korban sekitar 36.000 jiwa. Tsunami yang terjadi akibat letusan Gunung Krakatau tersebut menjadi gelombang tsunami terhebat yang terjadi di kawasan Samudra Hindia. Kalian mau tahu bagaimana terjadinya tsunami? Datang aja ke Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan Teknologi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kalian bisa melihat simulasi atau alat peraga terjadinya gelombang tsunami. Sudah jelas tentang tsunami kan? Sekarang kita bahas global warming alias pemanasan bumi. Gerah banget ya. Akhir-akhir ini, kalian juga sering merasakan hawa panas yang berlebihan kan? Tahu nggak sih, hawa panas tersebut disebabkan oleh global warming atau pemanasan bumi. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan bumi? Pemanasan global ya pemanasan global, gitu aja. Mesti harus panjang gitu Mbak. Penting nggak sih? Pemanasan global kayak misalnya, ozonnya hilang. Iya, ozonnya hilang kayak gitu, kayak pemanasan bumi ya, kayak panas banget gitu. Pemanasan global mencairnya es di kutub. Yakin? Jawaban kata Asia adalah salah satu akibat pemanasan bumi ya. Daripada makin bingung, langsung aja simak jawaban dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yuk. Yang disebut dengan pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi dan lautan akibat adanya konsentrasi gas rumah kaca. Global warming atau pemanasan bumi adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan dari suhu normal.
kenaikan suhu bumi tersebut sebesar 5 derajat Celcius per tahun. Pemanasan bumi mengakibatkan mencairnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan loh. Kalau itu terjadi, air permukaan bisa naik dan menenggelamkan banyak pulau. Gawat kan? Tahu nggak sih, pemanasan bumi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya, polusi dari berbagai macam polutan seperti karbon dioksida, metan, gas CFC, dan lainnya. Polutan tersebut bisa berasal dari asap knalpot kendaraan, pembakaran sampah, pupuk, hairspray, dan alat rumah tangga lainnya. Kita jelasin satu persatu nih. Karbon dioksida merupakan gas yang memiliki peran utama dalam pemanasan bumi. Karbon dioksida bisa menyebabkan efek rumah kaca tuh. Maksudnya, suhu di dalam bumi akan lebih tinggi dibanding suhu di luar bumi. Wih, kebayang kan panasnya bumi? Sedangkan metan adalah gas yang dihasilkan dari berbagai interaksi makhluk hidup dan bakteri. CFC atau klorofluorokarbon adalah gas yang berasal dari berbagai produk lemari pendingin dan AC. Gas CFC mengakibatkan terbentuknya lubang pada lapisan ozon. Hal ini menyebabkan hilangnya kemampuan ozon untuk mencegah radiasi berbahaya masuk ke bumi tuh. Sekarang kalian tahu kan, sebagian penyebab pemanasan bumi berasal dari ulah manusia. Kalian nggak mau dong kalau bumi yang kita huni ini semakin panas. Mulai sekarang, ikut menggunakan peralatan dan bahan yang ramah terhadap lingkungan yuk. Itu sudah termasuk ikut menjaga bumi kita, guys. Oke deh, saatnya jalan-jalan keluar angkasa nih. Kalian pasti tahu benda langit seperti planet, matahari, bulan, bintang, dan meteor kan? Gimana dengan asteroid? Tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan asteroid? Kita tanya sama boyband dulu deh. Bebatuan langit. Asteroid itu kan bukannya kalau kita jatuh terus asteroid itu yang apa kartun itu loh. Loh, kok jadi kartun? Haha, kurang jelas jawabannya, Kak. Itu kayak semacam komet. Semacam batu, ya, batu. Pernah lihat kan komet yang jatuh gitu? Nah, itu sama asteroid itu sama dengan komet. Asteroid itu kalau nggak salah aku ini ya, apa ya, kayak bintangnya bulan bukan sih? Asteroid itu yang berbau angkasa kali ya, Mbak ya? Haha, makin asal nih jawabannya. Pak Cecep, tolong dibantu ya. Apa sih yang dimaksud dengan asteroid? Asteroid, jadi istilah asteroid itu ada yang mengatakan mirip seperti bintang. Jadi mirip seperti bintang, benda langit. Sebutan lagi, planetoid, artinya planet kerdil, planet minor. Nah, jadi seperti planet sebenarnya, benda langit tersebut itu beredar mengelilingi matahari. Asteroid disebut dengan planet minor atau planetoid. Artinya, benda langit yang berukuran kecil dari planet yang lebih besar dari meteor. Jumlah asteroid sekitar ratusan ribu. Semuanya mengelilingi matahari pada garis orbit antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid pertama ditemukan tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Oh iya, ada informasi menarik tentang asteroid yang pernah jatuh ke bumi kita nih. 65 juta tahun yang lalu, asteroid berdiameter 107 km pernah menghantam Teluk Meksiko. Akibatnya, terbentuklah kawah. Kawah tersebut dinamakan Chicxulub yang berarti ekor dari setan. Jatuhnya asteroid besar menyebabkan tsunami, gempa bumi, dan meletusnya gunung berapi di seluruh dunia. Dampaknya, bumi mengalami kebakaran hebat dan tertutupnya sinar matahari karena kabut tebal. Sehingga, bumi mengalami suhu sangat dingin sekitar 1000 tahun. Para peneliti pun memperkirakan gejala alam tersebut mengakibatkan punahnya hewan purba dinosaurus. Serem ya? Oke deh, sesaat lagi kita bahas pelangi ya.